bagus tuh. Bulat, panjang, bulat. Biaya sekitar tenaga 10.000. Nah, ya. Tenaga 10.000, jagung 300.000. Jadi kebanyakan jagungnya. Tuh. Waduh, ini biasanya jualnya udah dikupasin apa masih begini nih? Begitu bijian dong, kupasin jelek. Nah, ini contoh juga yang kebetulan ya tidak sengaja kita memetik jagung dengan hasil 3 karakter yang agak sedikit berbeda. Ini agak membentuk bulat, ini panjang lebih panjang, dan ini panjang dan bulat. Oh iya, ini nggak pengen tanam jagung doang, kenapa emang? Apaan? Kenapa nanam yang lain juga? Ya iya, kalau panen doang jagung bosan orang makan jagung mulu. Ntar jagungan lagi. Ayo kita bertani, kita buktikan Indonesia bisa hidup mandiri untuk dunia pangan. Cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun orang. Soalnya nggak punya kebun sendiri. Nah, sekarang kita sebentar lagi akan memasuki tahun baru 2022. Biasanya orang kalau merayakan tahun baru ada yang bakar ayam, bakar jagung. Ada juga yang nggak punya apa-apa, ini cuma bakar sampah. Nah, kebetulan gua nggak piara ayam tapi menanam jagung, berarti sekarang saya akan memetik jagung di belakang rumah untuk pesta tahun baru 2022. Nah, kenapa saya menikmati bakar jagung bukan bakar ayam? Yang pertama nggak punya duit. Yang kedua, ayam tetangga udah dijual semua. Nah, kita akhirnya dengan senang hati kita akan memetik jagung untuk dibakar pada malam tahun baru. Karena jagung itu kandungannya bagus ya. Banyak mengandung karbohidrat, tapi karbohidrat itu sedikit mengandung gula. Kemudian baik untuk pencernaan dan juga paling enak adalah dinikmati jagung itu bersama dengan kumpul keluarga. Yuk kita metik jagung yuk. Langsung aja deh kita ketemu dengan penghuni pohon jagung. Mang. Ya. Mang ngapain? Ini lagi mau metik jagung. Waduh, udah tua amat kayaknya. Tua nih. Bukan jagungnya, orangnya udah tua banget. Jagungnya tua, orangnya udah tua. Waduh, ini lagi dibuangin daun tuanya ya? Ya. Yang tua-tua dibuangin? Buangin. Berarti bentar lagi Mang Kurdi saya buang dah. Udah tua. Mang. Ya. Ada berapa nih kira-kira kalau dipetik semua? Ada bangsa 100 kilo? 100 biji kali. Ini 100 biji ada? Ya lebih. Lebih ya? Ya. Ini udah boleh dipetik belum begini nih? Ya, itu udah. Nih, dijamin udah ada isinya ya? Ya, nah, nih lihat nih. Isinya. Kita cek dulu. Wah, iya lu nggak pakai dicek ini mah tuh. Tuh, lihat Ya dulu kan? sini nih, tuh. Nah. Waduh, tuh nih. Ini udah layak banget buat dibakar ya, tuh. Mentiknya pakai apa? Ya, ya terserah mau petik potes bisa, petik dipakai pisau gila. Kalau pakai pisau gimana? Pisau ya tinggal bacok doang, cerek tuh. Ya pelan-pelan, ada orang di sini. Iya, orang kagak bacok tuh. Tuh bagus tuh. Ini biasanya kiloan apa satuan jualnya? Satuan. Kalau begini satu berapa duit? Ya, satu permana yang beli yang jual dah. Harus Kalau ada harga yang pasti. 5.000. Ini 1.000. Ya. Wah, lumayan juga ya harganya ya. Iya, lumayan. Kalau 1.000 berarti 100 sudah 50, udah 500.000. Nah, iya. Waduh, lumayan juga penghasilannya ya. Ya, lumayan kalau ada yang beli. Modal cuma berapa duit? Modal 300.000 paling. Ya, modal mau jangan dibacain. Ya 100.000 kek. Nih belah sini nih, nih tuh, nih ini tuh. gede nih. Nah ini gede-gede nih tuh. Ya. Bagus banget Ini tuh. Nih. Ya pelan-pelan apa ada orang Ya, juga di sini. Ya orang ini. Oh, ambil berapa biji mau dibeli emang? Hah? Mau dibeli? Ya saya beli. Nah, ntar kalau beli situ yang dagang saya yang beli. Tuh. Waduh,
Ini biasanya jualnya udah dikupasin apa masih begini nih? Begitu bijian dong, kupasin jelek. Kenapa Kupasin emang? kering. Nih udah petik juga belum? Ya udah semua petik ini mah. Nah ntar nih sisa pohonnya diapain? Bisa ini, nah ini kata si Kiwil buat samping, nggak bisa kalau daunnya buat sapi ya. Kenapa emang? Ya buat empan bisa om, kalau buat sapi sama daun jagung jadi sapi. Bener juga ya. Iya buat empan. buat pakan sapi. Nah iya. Itu bisa. Kata Kiwil kayaknya buat sapi katanya, ya kagak bisa jagung buat sapi. Iya iya. Kalau yang ini bisa nih buat sapi nih. Bisa. Tapi sayang jadi sapi ompong. Tuh, nih jagung banyak tuh. Wah, udah keren bener tuh. Itu udah. Waduh, lumayan juga ya. Hitung kru ada berapa orang Itu. Hitung kru ada berapa orang? Duitnya juga dihitung. Hah? 50, seorang 10, berarti berapa? 50. 500. Ayo 50, seorang 50. Masa seorang satu? Iya. Ya 10 dong, 50, 5 orang 50. Ini udah ada yang beli belum nih? Ya baru udah dipetik. Biasanya kan udah ada yang mesen. Ya mesen mah banyak, mesen minta doang. Yang mesen mah banyak. Cuman bukannya jual. Aduh. Nah, nih sekarang gantian. Mamang ini. Nih saya taruh sini dulu. Sekarang metik. saya metikin sini. Nah, sekarang saya nih yang coba gayanya Mang Kurdi. Iya. Kita cek dulu beneran nggak? Takutnya dalamnya Udah jong. dijamin. Ya, kayak situ. Dijamin itu udah kagak ada jong dah. Ini kayak Mamang. Kalau lagi itu aja isinya udah tawa, bayang ngeliatin tuh. ntar kayak Mamang lagi kalau lagi mingkem. Isinya rapat begitu nyengir kosong. Dua. Guys. Nggak bohong ya, ini nggak bohong ya. Kagak. Nah, ini menurut buku yang pernah gua baca, ciri jagung yang tumbuh sempurna itu memang atasnya itu sempurna kayak begini ya. Artinya nggak ada buah nggak ada busuk di ujung. Terusnya juga napa mataannya itu bijinya itu kelihatan rapet besar dari ujung sampai ujung. Terus belakangnya itu kita lihat sempurna. Berarti berhasil nanam jagung. Iya berhasil nanam jagung om. Tuh, ini contoh jagung yang sempurna tuh. Lihat dari kulitnya. Kulit yang dalamnya itu masih bersih, kelihatan putih, bersih, jernih, dan jagungnya itu rapat ya. Rapat banget dari ujung sampai ke bawah, tidak ada kebusukan. Kemudian mataannya itu besar-besar. Nah, ini contoh jagung yang yang siap untuk dipanen seperti ini. Kemarin nanam dari tanggal berapa, bulan apa? Dari tanam tanggal bulan, ya pokoknya 3 bulan dah. 3 bulan. Memang jagung itu layak untuk dipanen dalam usia 3 bulan. Dan ini cukup berhasil dalam waktu 3 bulan. Ternyata kita sudah menghasilkan jagung yang layak panen untuk tahun baru. Nah, ini teman-teman, abang-abangan gue, adik-adikan gue, lu yang punya lahan, ini sebenarnya lahan nggak luas loh. Kalau dikalikan ini paling sekitar 7 kali 4 berarti sekitar sekitar 50 meter ya, 48 sekitar 50 meter itu bisa menghasilkan pohon jagung sebanyak hampir berapa nih Mang? 200-an yang ini nih. Hampir 200. Itu modalnya kira-kira habis sekitar 200.000 ya? Habis. Tapi tenaganya nggak gede. Yang gede. Berapa duit kalau dibayar tuh tenaga? Iya tenaga ya bagaimana yang bayar dah. Kalau saya mau pakai ngargain tenaga dah. Yang penting ikhlasan yang bayar. Oke, berarti biaya sekitar tenaga 10.000. Ya. Tenaga 10.000, jagung 300.000. Jadi kebanyakan jagungnya. Tunjukin, gedean siapa jagung situ sama sini? Ayo. Ini biaran ya kecil tapi isinya sehat. Nah, ini isinya. Nah, itu belum apa-apa udah nyobain jagung. Jagung nyamuk ke mulut. Nyamuk. Nah, ini jagung itu karakternya ada 2 ya. Ada yang memanjang, ada yang bentuknya agak bulat. Yang ini yang panjang ini memang agak tipis. Tapi kalau dilihat jumlah matanya atau bijinya itu hampir sama. Memang jagung itu ukurannya itu hampir sejengkal tangan manusia, itu yang normal. Ada lagi nggak yang bagus? Banyak. Nih, kayaknya bagus banget nih Mang nih. Nih. Mana? Biar bulat, rumahnya udah kayak tangan si Anu nih. Tangan Mike Tyson. Ya, tuh.
Unikannya mah, waduh, tuh. Oh, ya kan? Keren, duh. Nah ini contoh juga yang kebetulan ya tidak sengaja kita memetik jagung dengan hasil 3 karakter yang agak sedikit berbeda. Ini agak membentuk bulat, ini panjang lebih panjang, dan ini panjang dan bulat. Ini yang paling sempurna kayaknya nih. Ya, paling sempurna. Paling sempurna seperti Mang Kurdi nih. Ya. Sempurna. Sempurna. Karena dulu dia pernah kerja di Demian ya. Iya. Bagian nyicipin kimia buat sulap. Nah, sebenarnya nih kagak pakai obat. Kalau kata pakai obat ini, waduh. Ini murni ya, kita tidak pakai obat-obatan. Nggak pakai obat-obatan ini. Jadi benar-benar Mang Kurdi ini cara menanamnya itu secara organik, hanya menggunakan pupuk kandang. Pupuk kandang. Setelah menggunakan pupuk kandang, Mang Kurdi itu juga jagungnya nggak terlalu banyak ditengok-tengok, Mang ya? Kagak, siapa menengokin jagung mulu. Nah, ini ada lagi yang lebih sempurna lagi nih. Jagungnya dari Mang Kurdi. Wow. Udah Mang, udah. Mang. Ya. Ini kecepatan nih, rada muda. Bisa Bukannya kelihatan kan? kecepetan, Kenapa? Lambatan. Kalau kecepatan yang ini. Metiknya kita kecepatan. Iya, Saatnya- metiknya aturan tanggal karang. Ini nih sebenarnya paling sempurna, tapi kenapa belum sempurna? Saya bilang ini kita lihat tuh perbandingan warnanya kelihatan ya. Kalau ini memang Warnanya belum ada putih, ya. usia belum untuk dipanen, karena jagung itu ditanam dengan waktu yang sama, hari yang sama, tapi Pertumbuhannya karena rapat itu kadang-kadang mereka itu bersaing untuk mencari nutrisi. Nah ini contoh yang agak lambat, yang ini sudah tua, ini masih agak muda. Ini sebenarnya kalau dimasak juga udah bisa, tapi rasanya kurang. Nah ini udah cukup tua. cukup pas. Nih udah kayak gini, nanti diambil nggak satu buat bibit? Apa? Ya enggak, belum. Yang buat bibit nih kayak Nunggu gimana? kering. Ada nggak yang bagus buat bibit di Ya sini? nanti ditinggalin. Ya ditinggalin, jangan dipetik semua. Jadi jagung yang dipanen ini juga semuanya nggak bisa dijual atau dikonsumsi, karena kita sisakan, kita sampai digantung, Ya. sampai tua. Begitu sudah mulai rontok, itulah bibit yang kembali kita tanam untuk menjadi pohon jagung. Mang, nanam itu paling ideal itu di bulan apa jagung, Mang? Ya pokoknya dia kurang dari 3 bulan bisa. 2 bulan setengah 2 bulan setengah udah bisa dipanen. panen. Sebenarnya kalau Mamang seandainya mau tiap hari panen bisa dong. Di sana ditanam separoh, sini separoh, tapi beda-beda waktunya. Bisa. Akhirnya tiap hari kita bisa panen jagung. Iya, panen jagung doang om jadinya. Oh iya, ini nggak pengen tanam jagung doang, kenapa emang? Apaan? Kenapa nanam yang lain juga? Ya iya, kalau panen doang jagung bosan om, orang makan jagung mulu. Ntar jagungan lagi. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue cuma berpesan bahwa yuk di tahun 2022 kita mulai programkan diri kita untuk gemar menanam. Kita bertani sebagai orang kota bukan berarti tertutup kesempatan untuk bertani, karena dinding, atap rumah, halaman rumah itu bisa kita manfaatkan untuk bercocok tanam. Kenapa saya bilang atap rumah? Itu kadang-kadang yang rumahnya udah dicor atas, itu juga kita bisa menjadikan sebagai lahan untuk urban farming. Tanam di pot atau tanam di karung. Ini terbukti dengan lahan yang tidak terpakai di belakang rumah saya, bisa menghasilkan jagung, biasanya kita beli. Dan kenikmatan bertani adalah bukan hanya sekedar menikmati hasil, tapi kita lihat proses. Begitu proses kita berhasil menanam, artinya tahun baru ini ada kepuasan tersendiri. Kenapa? Bakar jagung dari kebun sendiri. Itu kan keren banget. Bukannya keren lagi. Oke, semoga bukan hanya petani-petani yang sudah menjelang injury time seperti ini ya. Karena kalau lihat dari umur nih kayaknya udah menit-menit 92, 93 plus 1 gitu kan. Rawan gol gitu kan. Dan udah pasti peluit panjang sebentar lagi dibunyiin nih. Nah, kalau milenial tidak mau meneruskan orang-orang seperti ini, kita takutnya apa-apa beli dari luar negeri. Nah, itu paling bagus tuh. Bulat, Panjang, bulat. Itu yang kita cari. Cari nih. Oke, abang-abangan gue, adik-adikan gue, semoga tayangan ini bisa memberikan inspirasi buat lo semuanya. Ayo kita bertani, kita buktikan Indonesia bisa hidup mandiri untuk dunia pangan. Yuk, jangan lupa subscribe, like, share, and comment channel YouTube Abang Narji. Mang, Ya. udah yang lain mana? Yuk, bawa ke base camp. Banyak. Abang, adek, kurang gak itu?
Kurang kali mah. udah cukup. Ya cukup gua kata di situ, yang lain makanya kan 3, 4. Cukup malu udah kalau nambah lagi mah. Malu ya, emang lagi ngarep-ngarepnya sih begitu, emang cukup malu jadi orang begitu banyak.